Bayangkan ini. Gelap. Bukan gelap seperti malam tanpa lampu. Bukan gelap seperti ruangan tanpa jendela. Ini gelap yang menekan. Gelap yang membuat dada terasa sempit, seolah udara pun enggan masuk. Tubuhmu tidak bisa bergerak. Kelopak mata tak bisa dibuka. Lisan tak mampu bersuara. Beberapa saat yang lalu kamu masih mendengar tangisan. Suara orang-orang yang mencintaimu. Doa-doa yang dilafalkan dengan suara bergetar. Lalu satu persatu, suara itu menghilang. Langkah kaki menjauh. Tanah ditimbunkan. Dan akhirnya, sunyi. Kamu tahu mereka pergi. Kamu sadar kamu sendirian. Inilah malam pertama di kubur. Banyak manusia takut pada kematian. Padahal yang lebih menggetarkan bukanlah saat nyawa dicabut, melainkan saat kamu sadar bahwa hidup benar-benar telah selesai. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Tidak ada lagi waktu menunda. Yang tersisa hanyalah apa yang kamu bawa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setelah pemakaman, seseorang masih dapat mendengar suara sendal orang-orang yang meninggalkannya. Bayangkan perasaan itu. Kamu mendengar, tapi tak bisa menjawab. Kamu sadar, tapi tak bisa kembali. Tubuh yang dulu kuat kini sepenuhnya tak berdaya. Harta, jabatan, popularitas, pujian manusia, semuanya tertinggal di atas tanah. Dan pada saat itulah, kamu memasuki alam barzah. Bukan dunia, belum akhirat. Sebuah alam penantian yang tidak pernah diceritakan secara detail, namun cukup untuk membuat hati yang beriman bergetar. Dalam kesunyian itu, sesuatu terjadi. Dua makhluk datang menghampiri. Bukan manusia, bukan pula seperti yang pernah kamu lihat di dunia. Mereka dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Wajah mereka bukan wajah yang menenangkan. Suara mereka bukan suara yang lembut. Bayangkan suasana itu. Gelap total. Sunyi yang mencekam. Lalu dua makhluk dari alam berbeda berdiri di hadapanmu. Tidak untuk menyapa, tidak untuk menenangkan. Mereka datang untuk bertanya. Dan pertanyaan pertama itu terdengar sederhana. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan ditanya apa pekerjaanmu. Bukan ditanya siapa keluargamu. Bukan ditanya seberapa tinggi pendidikanmu. Hanya satu pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Di dunia, pertanyaan ini terasa sangat mudah. Bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya. Tuhanku Allah. Namun di alam kubur, yang menjawab bukan lisan. Yang menjawab adalah iman. Iman yang selama ini kamu rawat, atau kamu abaikan. Iman yang kamu jaga saat sendiri, atau hanya kamu ucapkan saat dilihat manusia. Bagi orang yang benar-benar beriman, jawaban itu keluar dengan tenang. Tanpa ragu, tanpa gagap. Dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Dibukakan pintu menuju tempat yang menenangkan. Namun bagi mereka yang hidupnya dipenuhi keraguan, yang lisannya mengaku beriman tapi hatinya jauh dari Allah, ia akan terdiam. Bingung. Aku tidak tahu. Dan pada saat itulah, kubur menyempit. Bukan karena tanahnya bergerak. Bukan karena batu-batu menekan. Tapi karena amalnya. Karena selama hidup, ia tahu kebenaran, namun memilih mengabaikannya. Banyak orang bertanya, mengapa ada manusia yang gagal menjawab pertanyaan yang selama hidupnya ia hafal? Karena iman bukan sekedar hafalan. Di dunia, kita sering berkata bahwa Allah Maha Melihat, namun tetap berbuat seolah tidak diawasi. Kita berkata Allah Maha Mendengar, namun lisan tetap menyakiti. Kita berkata hidup ini sementara, namun bertindak seolah akan tinggal selamanya. Di alam kubur, tidak ada pencitraan, tidak ada masker, tidak ada pengakuan palsu. Yang tersisa hanyalah diri kita yang sebenarnya. Setelah itu, pertanyaan kedua terdengar. Ma dinuka? Apa agamamu? Bukan sekedar label, bukan sekedar KTP, tapi agama yang benar-benar kamu jalani.
Apakah sholatmu hanya rutinitas? Ataukah pertemuan dengan Tuhanmu? Apakah agamamu hanya identitas? Ataukah jalan hidupmu? Lalu pertanyaan ketiga diajukan. Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Tentang Nabi Muhammad SAW. Bukan seberapa sering namanya kamu sebut, tapi seberapa jauh ajarannya kamu ikuti. Apakah beliau hanya tokoh sejarah bagimu? Atau teladan hidup yang benar-benar kamu cintai? 3 pertanyaan. 3 fondasi hidup manusia. Tauhid, agama, dan sikap terhadap Rasul. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam hadis disebutkan bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman syurga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Artinya alam kubur adalah awal, cuplikan dari akhir yang menanti. Bagi orang yang beriman, dibukakan pintu menuju syurga. Aroma yang menenangkan, ketenangan yang belum pernah dirasakan di dunia. Waktu terasa ringan, kesunyian berubah menjadi ketentraman. Namun bagi yang berpaling dari kebenaran, dibukakan pintu menuju neraka. Panas yang menyesakan, kesempitan yang menakutkan, gelap yang berbeda dari gelap sebelumnya. Dan waktu di sana tidak seperti waktu dunia. Satu hari bisa terasa sangat panjang. Satu malam bisa terasa tak berujung. Lalu muncul pertanyaan yang seharusnya kita renungkan sekarang, sebelum pertanyaan itu datang tanpa bisa ditunda. Apa yang bisa menyelamatkan seseorang di malam pertama di kubur? Bukan banyaknya harta, bukan terkenalnya nama. Yang menyelamatkan adalah sholat yang dijaga, sedekah yang ikhlas, lisan yang ditahan dari menyakiti, hati yang bersih dari kesombongan, amal-amal kecil yang dilakukan diam-diam, namun konsisten. Ada riwayat tentang bacaan Al-Quran yang menjadi pelindung, tentang amal yang datang menemani. Namun inti dari semuanya bukan sekedar kuantitas. Yang dinilai adalah keikhlasan. Karena di alam kubur, tidak ada penonton. Tidak ada manusia lain yang bisa dipuaskan. Hanya Allah. Malam pertama di kubur bukan cerita horor untuk menakut-nakuti. Ia adalah kepastian. Setiap kita akan mengalaminya, cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa menggantikan. Pertanyaan itu akan datang. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan berlatih. Semoga ketika pertanyaan itu diajukan, jawaban kita keluar dengan tenang. Bukan karena hafalan, tapi karena iman yang benar-benar hidup. Dan semoga kubur kita menjadi tempat istirahat, bukan awal penyesalan. Wallahu alam.